pohonnya ini adalah geseng. Kalau yang kami kemarin di Loser ada buahnya itu untuk bisa untuk survival buahnya. Oh ini Pak, buah geseng ini? Buah geseng ini. Tapi kita bakar dulu, dia kayak anak, rasanya tuh kayak anak nangka. Ini untuk bisa untuk survival. Kalau kami pernah yang kami melakukan setiap pendaki di Loser, kadang-kadang sekali itu kami bakar. Dan di Loser sering ketemu ya Pak, di taman, ya, di hutan ya Pak? Iya, sering. Nah, cuman dia musim buahnya setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Tapi suka makan siamang, yang orang hutan suka makan buahnya. Oh iya. Iya. Yang untuk rumah kami kayak ini namanya, kata-kata Sanda bahwa itu ini namanya pakis. Pakis ini bisa untuk buat sayur. Nah, tapi ini pakis ini umbi ini bisa untuk sayur di jalan sayur, begitu ya Pak ya? Nah, yang penting ada asam, kalau enggak licin nanti dia. Inilah anak kawasan. Ini Taman Nasional Gunung Loser nih Pak ya? Nah ini kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Jadi ya kalau mau itu ya ini kita pertemuan setiap tahun ada setiap bulan ada tamu datang sampai 10-30 ya, kadang itu tergantung nanti kedatangan tamu itu. Yang kunjungan luar ini area orang hutannya ini sudah sekolah. Ada meranti, ada engkap. Oh, orang hutan juga banyak di sini ya Pak? Banyak. Nah, ini area orang hutannya sudah mungkin dia pagi orang hutan sekitar jam 6 dia sudah bergerak. Jam 12 sudah dia relax. Ya, sebenarnya inilah kayak ginilah jalan ke Gunung Loser. Ini trek Gunung Loser sampai kita tuju ke 3.000 sekianan. Itu namanya udah ada perdu, ada. Memang ini pertamanya kita berangkat dari 1.300. Nah ini hutannya kayak gini terus selama kita 3 hari kayak gini kita jalan ke Loser. Inilah perjalanan ke Gunung Loser. Ini hutannya dan ini masih dikuasai area orang hutan. Nah, ini nama pohonnya, ini nama pohon ini adalah meranti, ada semantuk, ada semaram. Nah itu memang yang apa ini hutannya di Gunung Loser selama kita 3 hari nanti kayak gini besok sudah 3 harinya itu nanti udah ketemu dengan hutan lumut. Nah itu nanti kita bisa nanti ini masih dikuasai orang hutan. Nah, karena orang hutan ketinggian masih 2.000-an masih bisa dikuasai orang hutan atau ketinggian 1.000 bisa. Ya. Berarti jalurnya banyak begini ya Pak ya? Pohon-pohon begini Pak? Besar-besar nggak pohonnya Pak? Besar-besar, ada besar. Nah, inilah jalurnya sebesar pohonnya. Tapi ini kita masih di kelebahannya. Kalau diikut kepungkungan itu nanti ya nggak apa lagi ya. Kalau ini udah masih itu makanya orang hutannya di sini. Kami beristirahat di sini sambil lihat orang hutan, siamang. Oh, tapi memang jalur dari sini ya Pak? Jalannya? Nah, ini jalannya ke Gunung Loser. Oh iya Pak, jalan dari sini ya? Iya, Oh, startnya dari sini lah ini. Iya, startnya. Nah, ini dulu coba semangat. Dapat zaman. Oh, kalau jalan ini jalan yang agak apa? Ini bonus istilahnya Pak? Istilah bonus.
Karena dia masih datar ya Pak ya? Masih datar. Ampun bagaimana Pak? Kalau udah naik ya Pak? Berapa derajat Pak? Udah naik kita sekitar 30 menit dapat juga bonus kayak gini lagi. Oh, kalau di loser Pak, kalau udah nggak ada bonusnya lagi, macam mana ketinggian? Kemiringan udah berapa Itu bisa juga kita buat perjalanan kayak letter S-nya supaya jangan kita bisa menarik napas, jangan kita tembak terus 40 derajatnya kita ndaki, harus kita buat letter S-nya. Supaya kita bisa menarik napas. Iya. Mana kita waktu sampai ke gerbangnya losernya itu memang kita udah ada treknya ada kayak jalan kayak bentuk S, angka S tuh. S lah istilahnya. Iya. Pak tingginya berapa kemiringan tuh Pak kalau yang sekitar 40-50 derajat lah. Derajat? Wah. Ya itu. Cuman kita buat nanti setelah dari itu nanti nggak apa-apa. Tapi selama Bapak bawa tamu Pak, selama Bapak mendaki ke loser ada pernah korban nggak Pak? Enggak. Oh nggak pernah ya? Sepanjang jalan teman-teman juga atau apa nggak ada Pak? Syaratnya apa sih Pak? Harus sehat ya Pak? Nah paling ada yang kekorbanan satu, yang tamu yang minta pulang itu aja. Wah jadi gimana kalau gitu Pak? Nah, tapi nggak apa-apa dia senang. Gimana itu tergantung karena dinginnya itu kadang-kadang bisa 0,9 suhu. Wah. Tapi belum es kan. Bapak nggak kedinginan? Nah, tapi kita itu makanya ke Gunung Loser itu harus siap jaket, siap sibul, siap sarung tangan. Itu cuman itu kadang-kadang tamu diajak diambil kesimpulan, yuk pulang, saya puas sudah. Antara kita sudah ketinggian sekian, udah nampak sepanjang matanya itu udah pemandangnya udah bagus. Kalau dia ngambil fotonya itu udah semangat. Walaupun enggak, kadang-kadang dalam 1 tahun itu 2 kali ada dia minta pulang, nggak usah kita bantu. Tapi nggak ada komplain terus minta kembali uang enggak. Artinya mereka sudah puas, mereka pulang gitu Pak ya. Antara mengapa begitu dia kepuasan? Antara selama begitu satwa-satwanya itu udah banyak direkamkan di fotonya. Ketemu ya Pak ya? Ketemu juga. Selain gajah lah ya Pak ya, selain gajah ya. Cuman nggak ada. Nah, itu makanya kepuasan dia udah kami ini aja cuman kalau ketinggian itu di mana-mana saya enggak. Itu makanya yang itu yang cuman yang ada kendala, tapi bukan nggak senangnya, bukan. Iya. Artinya mereka bahagia sudah ikut sama Bapak ke atas ya Pak ya. Itu rata-rata berapa ketinggian berapa mereka Pak yang minta turun itu Pak? Ketinggian 3.000-an. 3.000. Kita sering kan naik ke 3.000 turun ke 2.000. Iya. Lagi kan gitu. Itu namanya kepunggungan itu kadang-kadang. Iya. Tapi sepanjang mata itu bisa pandangan kalau nggak ditutup kabut. Sampai ke api, ke tapak tuannya. Jelas semua tuh. Kalau dari cantik ya Pak ya? Pak, atau merintis ekspedisi di kebetulan saya waktu itu kan tahun 80-an saya berdiri dari badan lain. Kebetulan dibuka loser, kebetulan tahun 87 saya menghadapi ke pendakian ke Gunung Loser. Tahun 87 itu memang jalan masih beraba, masih kita raba-raba jalan, antara saya juga, antara memang ada saya tinggal di pergunungan antara kami. Waktu itu zaman-zaman kami di desa itu antara nggak ada sekolah SD-nya yang ada di kecamatan, nggak ada di perdesaan waktu tahun 80-an. Itu makanya kami bermain-main di hutan, selalu di hutan. Nah, terus sampai ketemu tahun 87 kebetulan kami naik, kebetulan ketemu dari puncak pilar Loser tuh. Dan itu bukan kami ada punya niat apa inti Loser, apa nama Loser, saya belum tahu. Kebetulan sudah ada dari anak mahasiswa datang dari sering yang saya tetap pikiran dari Wan Adi tahun 84, dia cerita mencari Loser. Orang itu untuk ekspedisinya ke sana 1 bulan 3 hari.
orang itu. Nah, mungkin tim gimnastik personilnya itu saya udah lupa lah istilah berapa jumlah orang itu, pokoknya itu tahun 84 itu awal yang pendaki ke Gunung Leuser. Nah, terus tahun 87 kebetulan naik dari Kompas itu dari Busu. Nah, itu ada masih sekarang masih teman-teman masih ada. Udah, terus itu saya potong jalur. Nah, saya mencari jalur cari ini kebetulan ketemu. Jadi sampai sekarang terpakai jalur yang kami buat dari masyarakat. Cuman antara pertama kita persingkatkan perjalanan Leuser itu ada sebanyak biasa adalah 9 hari sampai ke top, tapi sekarang udah bisa kita kejar ke topnya itu udah bisa kita kejar 7 hari atau 6 hari, itu tergantung daripada fisik daripada. Nah, memang kalau masalah jalannya itu masih alami. Nah, kalau alamnya itu nggak bisa cemana setelah pertama kita start dari 1.300 itu di desa saya itu desa saya itu 1.300 sampai kita menanjak dari situ sampai ke 3.000-an ke Puncak Angkasan. Nah, Puncak Angkasan itu kita ada ya hutannya, masalah hutannya itu bermacam-macam. Ada hutan perdu, ada hutan lebat, ada lumut, istilah jenis hidupan anggreknya gitu juga. Nah, masalah anggreknya itu berapa jenis ada. Masalah jenis itu bunga-bunga edarisnya banyak, jarang kantong semarnya. Nah, cuman burung itu masalah setelahnya ada burung. Yang sering kita ketemu, yang sering dilintasi malam kita harimau. Nah, itu setiap kita mau bertenda itu kita dikunjungi, tapi antara sekitar 3 meter 2 meteran sama tendanya kita. Tapi setahu aku tidak masalah, karena kita hanya pendaki gunung ini, antara itu nggak ada niat yang nggak baik, harus baik ya. 3.444 itu ketinggian Leuser, dan Leusernya itu 3.319. Nah, itu ketinggian ada di Dodok. Tapi ada puncak tak punya nama, dia bergandeng 3. Itu ada cuman nggak jauh lariannya, selisih 100 meter ketinggiannya. Itu di peta itu namanya puncak tak punya nama. Nah, terus waktu itu itu cumanya tiga dia bergandeng puncak itu, Leuser dan puncak tak punya nama. Nah, itu makanya ketinggiannya gitu. Cuman yang satu yang kebanggaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ini yang terpanjang treknya di ASEAN, bukan ketinggiannya, terpanjang di ASEAN. Di ASEAN gitu. Karena mengapa begitu? Cuman kalau kita misal ada yang penelitian di situ, secara penelitiannya itu 1 bulan 2 bulan itu belum habis kalau kita jelajah. Itu makanya setahu saya Gunung Leuser itu masih benar-benar kita 80% itu masih bisa yang kita terjaga masalah kesehatan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang seputaran Kecamatan Langgerango, Kabupaten Banyuwangi. Pelajar anak-anak sudah bisa. Yang kedua bahasa, yang ketiga secara ekonomi perubahan. Itu makanya saya bicara dengan masyarakat itu, hutan itu harus dilindungi, kita harus melestarikan, satwanya jangan yang kita punah, supaya kita sesuai dengan informasi yang kita tulis di brosur itu sesuai yang diminta oleh tamu kita. Nah, ini yang untuk saya harapkan kepada masyarakat di Penosan Sepakat di Kecamatan Langgerango. Itu kebetulan sampai sekarang sudah bisa menjadi 80%. Masyarakatnya sudah mendukung secara ekonomi.